susah. Nah, dari situ kemudian tahap demi tahap mulai coba gambar. Waktu SMA saya sudah memutuskan mau belajar komik. Bayangannya waktu ya bikinnya kayak Marvel gitu ya. Terus dilalahnya 98 menjelang saya lulus SMA, jadi saya produk lama ya, saya lahir tahun 81, 98 saya kelas 2 SMA itu ada bukunya Marcel Bonef, komik Indonesia. Nah dari itu saya mulai benar-benar antara suka sejarahnya dan suka perkomikannya. Makanya ketika waktu mau kuliah, teman-teman semuanya mencoba universitas negeri waktu itu, saya mencoba keisi gitu. Fokusnya nggak bikin iklan tapi bikin komik. Dari situ kemudian ya meskipun pada waktu kuliah nggak banyak banget materi-materi komik, meskipun ada mata kuliah komik, dari itu terus memantapkan diri untuk fokus ke komik. Tapi akhirnya ya nggak bikin komik ala Marvel ya, nggak bisa, nah, susah itu. Lama bisa tapi lama ya, kan di Studio Part belajar itu ya. Makanya lebih cepat ke komik dengan gaya kartun hanya punya gitu, lebih cepat, lebih banyak kliennya, ada yang ngeringis klien, nanti saya bisa diskusi aja deh. Dan menjelang lulus S1 saya merasa bikin komik sudah cukup di pesanan-pesanan gitu ya. Dan karena untuk boleh milih antara berkarya atau berskripsi, saya milih skripsi, juga intinya komik. Saya waktu itu fokusnya ke onomatope. Jadi dari situ sudah kegiatan saya, teman-teman saya antar kota, antar desa, nasional maupun kemudian internasional itu teman-teman ya dari dunia komik. Ke Jakarta nginepnya di teman komik, ke Bandung nginepnya di rumah teman-teman komikus, jadi sudah disitulah. Dan itu mungkin titik baliknya ya gara-gara melihat video klipnya Iwaka itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Terang. Selamat jadi X-Men ya. Oke, selanjutnya mungkin Mas Haris bisa diceritakan pengalaman perjalanannya. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke acara Musik ini. Terima kasih Bu Asyanti dan segenap panitia, mulai dari dosen dan mahasiswa yang mengundang saya. Senang banget bisa kembali lagi ke kampus setelah sekian lama. Saya kemarin ke kampus itu. Tahun berapa Mas masuk kuliah dulu Mas? Aku kuliah 2011, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Ya, oh. Nah, pertama kali ketemu komik tentu saja pas zaman kecil itu udah ketemu komik manga ya, walaupun pas itu kayaknya istilahnya bukan manga ya, cuma komik gitu. Mungkin setahu cuma itu ya, taunya Doraemon, terus Kung Fu Boy juga, terus ada Dragon Ball pastinya juga itu kan. Dari komik yang saya beli itu biasanya aku gambar ulang biasanya gitu. Dan misalnya lagi baca Dragon Ball nih, gambar Dragon Ball gitu. Ya semacam itu lah. Lalu lama kelamaan suka komik, suka baca gitu ya, walaupun secara koleksi itu nggak banyak ya, karena jujur aja pas kecil itu komik itu kan salah satu musuh ya, baik dari orang tua ya ke anak ya, wah ini kok nggak belajar ini, pasti kan gitu. Nah itu mesti nggak belajar ini, intinya gitu lah. Karena dari itu juga dari kecil juga suka gambar kan, gambar. Nah lalu sekolah di SMSR juga dulu, dari situ mulai katakanlah mulai serius dalam belajar seni rupa. Dulu bukan masuk di komik juga sih, dulu di animasi sih, tetapi juga pas zaman SMA itu ikut kakak kelas ada yang bikin klub komik gitu. Nah dari situ belajar, jadi belajarnya itu di luar jam pelajaran istilahnya gitu ya. Ya ketika itu tahu komik ya yang seperti umumnya gitu, kotak, kolom teks dan seterusnya gitu ya. Nah ketika sudah lulus, ternyata titik poinnya tuh ketika masuk UIY sini ketemu komik yang beda banget ya. Udah ceritanya nggak jelas, gambarnya nggak jelas, itu kok orang panel-panelnya kayak gitulah pokoknya, tapi keren gitu menurutku. Dan walaupun orang ngerti, oh ya api mulai dari
visual yang ditampilkan itu tidak seramah yang buku komik yang biasa aku temui gitu. Mulai dari situ juga mulai tertarik, oh ternyata komik itu juga ada nggak cuman kotak dan balon teks tau, ternyata bisa dari bentuk yang lain gitu ternyata. Nah, mulai dari situ ketemu kakak tingkat, ngobrol-ngobrol, duduk bareng sama di bawah ringin ini ya, ya nongkrong lah sampai malam gitu, ngobrol-ngobrol selayaknya kalian lah istilahnya ya. Pokoknya gitu. Terus kakak kelas juga tahu, oh lagi ya senang dari komik kok. Terus dari situ juga sedikit terpengaruh dengan gaya yang berbeda dari yang sebelumnya ya, yang ikut nafsu juga, yang rada ngawur juga gitu. Dari aspek cerita mungkin tidak seperti umumnya dan terusnya gitu. Lalu membuat kakak kelas itu membuat komik dengan format fotokopian untuk penyebarannya. Kan itu kompilasi lah, yo resmi yo nanti. Ya. Gitu. Akhirnya karena diajak dari situ, ya berlanjutlah sampai sekarang. Jadi tahu lah komik itu nggak harus seperti itu, atau bentuknya jadi lebih bebas dan bisa ya mungkin sejajar dengan seni rupa yang lain. Dan sampai sekarang insya Allah masih konsisten komik, istiqomah. Oke. Terima kasih Mas Haris. Mungkin nanti setelah ini kita coba diskusikan bersama juga, tapi sekarang Mas Pepe dulu biar kita nyambung gitu terkait dengan perjalanannya Mas Pepe yang secara basic keilmuan dari matematika berpindah haluan ke komik, ini kenapa bisa terjadi seperti ini Mas? Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya dari ngaji komik dari UNJ. Ini pertama kali saya udah diundang kemana-mana, tapi ke UNJ baru kali ini. Padahal saya lulusan UNJ, walaupun dari kampus sebelah ya. Saya kuliahnya di UNJ jurusan matematika, jadi kampus saya di seberang Masjid Mujahidin. Ya, jadi sebenarnya di sini saya nyasar ya, seni saya matematika. Jadi sebenarnya tuh kalau komik, kalau dari kecil emang saya seneng gambar ya. Kebetulan Bapak juga seniman kan, Bapak pelukis. Tapi saya tuh dari kecil juga nggak suka baca sebenarnya. Makanya saya tidak terlalu familiar dengan komik. Jadi saya dari dulu senangnya gambar, tapi emang nggak baca komik gitu. Tapi beda adik saya, kebalikannya. Kalau adik saya tuh seneng banget sama komik. Dari kecil adik saya tuh bikin komik. Nah, jadi saya karena nggak suka baca, makanya akhirnya milih matematika. Dari kecil senengnya matematika, soalnya matematika itu nggak perlu baca, mikir aja yang penting. Cukup mikir, nggak perlu baca gitu. Matematika tuh enak. Silakan yang setuju matematika enak. Tidak ada yang setuju, Mas. Nggak ada yang setuju. Saya minoritas di sini. Padahal matematika asik. Ya. Jadi saya akhirnya dari kecil tuh emang udah pengen kuliah tuh matematika dari dulu, dari SD. Gara-gara anti mainstream juga sih, mungkin gara-gara keluarga besar semuanya di seni, akhirnya saya pengen beda lah. Makanya saya ambil matematika. Nah, sampai kuliah matematika pun saya sebenarnya nggak terlalu akrab dengan komik. Jadi sebenarnya dulu pas akhir-akhir kuliah saya tuh pengen bikin video pendek buat di YouTube gitu. Bikin video-video sketsa komedi gitu buat di YouTube, tapi akhirnya karena itu kan berarti berkelompok ya. Tapi kadang kan ngumpulin orangnya agak susah, temennya yang ini bisa, yang ini nggak bisa kayak gitu. Akhirnya padahal di situ udah numpuk cerita banyak gitu. Terus akhirnya waktu itu wah ini kalau cerita nggak diapa-apain sayang banget sih, padahal ceritanya bagus gitu menurutku. Akhirnya waktu itu adik yang ngasih saran, soalnya kan emang adik dari dulu seneng komik ya, kenapa nggak dibikin komik strip aja mas? Aku juga mikir, komik strip apaan? Emang karena saya emang nggak akrab dengan komik ya. Terus akhirnya dikasih beberapa buku referensi sama adik, karena adik koleksi komiknya juga banyak, saya dikasih referensi, terus kayaknya ini media yang cocok gitu. Terus minta izin ke teman-teman, gimana kalau cerita ini aku bikin komik gitu, dan dibolehin sama teman-teman, dan akhirnya justru berlanjut sampai sekarang. Dan saya
hidup benar-benar dari komik sampai sekarang. Sip ya, ternyata itu perjalanannya. Oke, nanti untuk selanjutnya ini saya sampaikan dulu bahwa tadi kaitannya dengan perjalanan beliau bertiga ini ada yang awal mulanya X-Men tadi seperti yang saya bilang, kemudian Dragon Ball karena tadi ada beberapa penyebutan-penyebutan. Nah, yang terakhir tadi Mas Pepe ibaratnya malah justru sebetulnya beliau ini sudah otaknya komik karena anti mainstream apa namanya dengan orang tuanya, keluarganya yang seni, dia malah ke matematika. Itu sebenarnya sudah otaknya komik itu seperti itu ya. Jadi sebetulnya sudah ada bakat-bakat untuk berkomik ya. Baik, itu tadi perjalanannya. Nah, sekarang kaitannya dengan ini juga untuk pembelajaran mahasiswa yang ada di sini ya. Kalau mas-mas bertiga ini berproses kreatif itu bagaimana sih? Maksudnya ketika mungkin ide apa yang duluan muncul atau apa yang bisa menjadi sumber inspirasi, kemudian prosesnya seperti apa? Karena komik itu kan apa ya, antara gambar, narasi, itu mungkin apa yang dikerjakan oleh mas-mas bertiga ini? Biar nanti bisa jadi inspirasi untuk adik-adik kita ini yang baru menggeluti komik ini. Silahkan siapa dulu? Mas Haris, Bang? Kalau proses buat komik dan ide ya garis bawahnya ya. Kalau ide kan sebenarnya sama sih sama dengan munculnya ide itu kan pasti random ya, tidak tiba-tiba ada aja. Nah, kalau untuk pencarian sih sebenarnya nggak pernah mencari secara kayak aku harus bikin komik, harus bikin ini. Sebenarnya enggak sih. Kalau aku sih biasanya ada ide dulu, misal mau membahas tentang A. Nah, aku lagi cari tuh A-nya tuh apa aja sih yang dicari. Nah, jadi tidak explore dulu baru dapat ide terus bikin komik itu enggak. Kalau aku biasanya ide dulu di-exploring terus dijadiin komik. Karena aku kebanyakan formatnya itu buku yang sudah di fotokopi, itu biasanya kalau aku sih yang jelas itu nyatet ya, istilahnya ada bank ide lah mungkin istilahnya lah. Pokoknya apapun yang aku ide itu biasanya aku tulis. Nah, kalau untuk ide sih sejauh ini nggak jauh-jauh dari ya kehidupan sosial biasa lah, tetapi banyak yang tak putar-puterin, walaupun nggak secara cerita mungkin ya biasa gitu. Mungkin kalau istilahnya film mungkin film B, mungkin film genre B, sekitar itu sih, yang remeh ataupun apa sih istilah gitulah. Ya, memang kadang ide-ide itu tidak harus apa ya, istilahnya sesuatu yang apa besar sekali. Kadang yang tadi mungkin remeh ibaratnya Mas Haris tadi seperti itu. Kalau Mas Pepe gimana? Kalau saya sebenarnya sama kayak Mas Haris ya. Yang pertama itu jelas ide dulu sih. Jadi dan ide itu kalau saya ibaratkan kayak potong kuku gitu, kayak pemotong kuku. Kalau mau dibutuhin nggak ada kadang. Kalau pas lagi nggak butuh ada aja gitu. Kayak itu. Jadi makanya kalau dapat ide itu sebisa mungkin langsung dicatat kalau aku. Makanya kadang di jalan gitu, sering malah di jalan tiba-tiba dapat ide langsung berhenti, naik motor itu langsung berhenti, catat dulu idenya apa. Karena itu gampang banget istilahnya. Kuncinya catat ya. Iya, catat. Ya. Penting. Kalau Mas Tera gimana? Oh, sama ini mungkin ini sih. Nah, untuk prosesnya mungkin gara-gara saya kuliah di matematika akhirnya itu juga terbawa juga dalam berkarya ya. Yang pertama kan matematika kita selalu diajarkan sistematis, logis, kreatif. Kayaknya itu sangat membantu. Jadi PP komik tuh bisa dibilang salah satu komik yang kalau dibaca tuh harus pakai mikir gitu. Soalnya saya juga senang mikir sih. Makanya itu kayaknya terbawa dari kebiasaan saya belajar matematika selama ini kayak gitu. Oke. Nanti kalau yang belum belum follow IG-nya nanti silahkan mikir diajak bermatematika, berpikir logis sama Mas Pepe ini. Oke, kalau Mas Tera, pripun Mas? Kalau saya tadi kalau Mas Haris ketemu teman-teman saya dilalahnya SMA itu karena itu saya baca ikon
briefing gratisan dan mulai memuat komik-komik alternatif gitu, saya ketemu geng Apotek Komik waktu masih SMA, jadi sudah teracuni sejak SMA saya. Nah di situ juga sudah, kemudian kalau ditanya prosesnya ya saya kemudian jadi campur-campur sih, karena ketemu dengan teman-teman yang indie yang kemudian hukum itu bebas, silahkan mau gaya apapun eksplorasi gitu, sampai kemudian saya waktunya mengajar harus mengajarkan yang benar, yang proses tahap-tahap gitu ya, lagi bimbing TA gitu kan. Jadi kalau tanya proses saya hampir semuanya saya selami, meskipun kalau gaya memang saya tidak mengajarkan komik-komik ala Jepang atau Amerika begitu. Pernah dalam workshop yang kemudian kita random gambar di demonstrate-kan, diteruskan ke teman-teman. Terus juga pernah bekerja dengan penulis Mas Eko Prasetyo, sampai hari ini masih saya kerja bareng dengan beliau. Itu dia ngetik nama tokoh, nama kejadian, itu kan kisah nyata ya, agak nyempet-nyempet bahaya sih sebenarnya. Terus saya harus nyari sendiri, waktu itu masih planet gitu ya, belum ada HP, belum ada internet yang bebas. Tokohnya yang mana dimaksud, nama-nama yang saya nggak pernah. Dari situ kemudian tapi nyatet, benar saya juga lakukan. Nanti mau saya bikin adegannya seperti ini, gitu kan. Nyari karakternya, menggambarkan dengan gaya saya, sehingga saya bisa memudahkan mengulang-ulangnya di saat yang lain. Juga kemudian saya lakukan. Tapi intinya memang benar harus mulai beride dan menyoret. Jadi saya kumpulkan dua teman-teman saya ini idenya, beride dan menyoret, karena kadang-kadang ide itu numpuk-numpuk, apalagi buat paham sendiri bagaimana kesibukan seorang guru gitu kan. Nah, menariknya ide-ide saya buat kadang-kadang diwujudkan oleh teman-teman mahasiswa. Enggak saya suruh, enggak saya kasih inspirasi, enggak. Misalnya ada waktu itu mahasiswa pengen bikin TA tentang teks, Mas Bintang. Wah, itu sudah saya simpan lama itu, mau bikin tentang teks meskipun beda ya. Nah, diwujudkan. Ada juga yang bikin catatan musik rock tadi, nah itu juga diwujudkan oleh mahasiswa. Di situ menariknya kemudian yang ide yang saya simpan itu wujud di situ. Tapi kalau proses kreatifnya ya hampir semuanya saya coba. Dari yang straight in itu benar-benar dari nol, ide mungkin sudah ada ya, nggak nol banget itu. Satu panel sambung ke panel itu tanpa penghapus, tanpa ini, meskipun kalau sekarang digital ini lebih enak ya, tapi itu benar-benar setting, jadi langsung tinta. Tantangannya juga waktu itu di antara teman-teman komentar kadang-kadang panang-panangan begitu, meskipun ada juga yang maaf gambar saru juga, kan tantangannya gambar sesuatu yang nggak aman lah gitu. Itu buat sih, jadi hampir semuanya dicoba. Oke, terima kasih. Jadi memang ini ya, proses kreatif dari mulai penggalian ide itu juga kadang tidak harus yang besar-besar seperti yang tadi kita diskusikan. Bahkan dari keseharian kita, dari teman-teman kita, bahkan tadi juga dari mahasiswanya, dari murid-muridnya, cerita-ceritanya, bahkan mungkin curhatan teman-teman kalian itu juga bisa jadi ide untuk membuat komik. Dan berproses juga begitu. Saya yakin karena di sini juga banyak mahasiswa seni rupa ya. Saya yakin karena proses kalian belajar drawing, belajar menggambar itu bisa menjadi bekal. Mau nanti gaya-gaya seperti yang ada 3 komikus ini yang bisa dikatakan goresannya lebih ke arah kartun, tetapi secara basic kalian sebetulnya sudah punya bekal untuk drawing dari yang anatominya benar dulu seperti tadi yang diceritakan Mas Tera, sampai mau bikin karakter yang seabsurd apapun itu nanti saya yakin kalian bisa. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya kalau tantangan di komik-komik sekarang itu seperti apa sih? Mungkin bedanya dengan yang dulu. Nanti mungkin juga bisa dari Mas Pepe, kemudian Mas Haris dan Mas Tera ya. Jadi oke lah kalau dulu zaman cetak, zaman mungkin media-media ya buku segala macam itu, kemudian kalau sekarang yang digital itu seperti apa? Dan mungkin juga kalau kita bicara tentang ini mungkin agak nyambung juga ya, kaitannya dengan royalti ataupun haki dan segala macam. Karena taruhlah kalau dulu misalnya buku itu dicetak, kita tahu berapa eksemplar, berapa dan segala macam, atau misalnya kita kontrak taruhlah dengan penerbit itu sekian. Nah sekarang ini ketika mungkin bisa diceritakan apakah di dunia digital, taruhlah di medsos itu
kayak di YouTube itu nggak sih ada AdSense-nya nggak sih misalnya seperti itu, dan nanti untuk ini loh karya saya istilahnya biar, karena rip off istilahnya copy paste itu kan sangat apa ya, gampang sekali di era sekarang. Nah mungkin bisa diceritakan masalah-masalah seperti ini biar untuk pengetahuan teman-teman kita juga. Siapa? Mas Pepe? Oke, kalau soal ini sebenarnya saya terjun ke komik tuh langsung digital loh. Soalnya memang dari awal terjun langsung digital, dan saya tuh dulu bahkan kayak apa ya, keras kepala gitu. Pengennya komikku tetap digital terus gak bakal aku cetak gitu. Dulu sampai akhirnya saya cetak tuh disuruh sama Pak Tera. Kata Pak Tera, kalau digital tuh semua orang bisa nerbitin, tapi kalau di penerbit itu kan ada kurasi ya, tidak semua orang bisa dan itu prestis gitu. Makanya akhirnya saya cetak tuh gara-gara Pak Tera yang bilang, kasih tahu Pak Tera. Nah kan tujuannya ada kayak copyright gitu ya, iya, ada pengakuan bahwa ada ini pengakuan. saya. Iya benar. Setelah itu, nah kalau dulu mungkin pemasukan dari komikus tuh income-nya cuma dari cetak itu tadi ya, dari royalti ataupun mungkin indie publishing, jadi kita jual sendiri. Tapi kalau zaman sekarang karena teknologi juga udah maju tuh, sumber penghasilan bisa banyak banget gitu. Kalau saya di Instagram justru penghasilan paling banyak dari endorsement, dari paid promote kayak gitu, kerjasama dengan brand kayak itu bisa banget. Di lain pihak juga sekarang tuh komikus jangan sampai apa ya, jangan terlalu kaku gitu. Bahkan sekarang kan ada media sosial yang lagi booming juga namanya TikTok ya kan. Nah TikTok, kalau anak-anak yang sekarang mungkin lebih banyak pakai TikTok daripada Instagram sekarang, malahan udah mulai pindahnya ke TikTok. Nah kita juga mesti adaptasi gitu dengan keadaan ini, makanya akhirnya komik juga kita bikin semi video gitu, karena TikTok bikinnya video, kita juga bikin semi video. Makanya kalau kita fleksibel tuh sebenarnya penghasilan dari komik tuh bisa macam-macam. Bahkan satu komik yang aku bikin tuh bisa aku posting ke berbagai media sosial gitu, dengan berbagai bentuk. Makanya di situ kita harus fleksibel. Selain itu juga sekarang ada NFT juga kan, NFT. Walaupun sekarang kayaknya lagi turun lagi ya, udah turun dari puncaknya. Tapi mungkin ini juga ada bagusnya. NFT kan kalau kemarin mungkin orang beli buat dijadiin investasi, tapi kalau sekarang mungkin orang beli emang beneran buat dikoleksi gitu, ya, buat dikoleksi. Makanya mungkin ini ke depan juga bakalan bagus juga NFT, dan di situ hak ciptanya kan bakal terjaga karena di situ orang tidak bisa sembarangan copy paste. Oke, terima kasih ya. Itu memang kadang NFT itu kemarin ini ya sempat booming gitu ya, soalnya kemudian mungkin sekarang agak akhirnya bisa ini ya Pak. Indonesia itu kadang seperti itu, lagi boom kita bareng-bareng begitu sudah mulai meredup, akan kelihatan, akan istilahnya tereduksi mana yang benar-benar istilahnya pemain beneran di situ gitu. Oke, kalau Mas Haris gimana Mas? Mungkin ada tidak bedanya istilahnya copyright, hak cipta antara yang pernah mungkin dirasakan Mas Haris dengan yang dunia digital sekarang ini? Kalau untuk digital dan dulu atau sekarang, mungkin untuk digital tuh aku nggak terlalu ngulik ya sebenarnya ya, karena bagi saya pribadi digital terutama sosmed itu lebih banyak porsinya untuk berjejaring sih kalau aku. Jadi mencari teman, connecting ke komunitas mana, atau intinya untuk mencari berjejaring lah. Bagaimana cara aku berjejaring? Nah itu caranya kalau aku sih dengan artwork dan komik ya gitu. Jadi tidak semata-mata komik. Kalau aku pribadi komik ini nanti dijadikan misalnya penghasilan utama atau diorientasikan mencari uang gitu misalnya, katakannya seperti itu. Nah aku nggak terlalu kayak gitu banget sih, walaupun tetap harus mencari sisi ekonominya juga untuk hasil karyanya, karena eman-eman juga udah bikin nggak jadi apa-apa gitu. Karena aku dulu berawal dari independen, underground, komik fotokopi gitu, untuk urusan hak cipta mungkin Pak Tera yang lebih tahu kali ya. Karena aku selama ini bikin semisal kalau komikku itu di fotokopi itu malah nggak apa-apa.
yang penting izin aja gitu. Ngomong, Mas tak kopi yo. Begitu itu prestasi juga karena tanpa apa sebenarnya tanpa tak suruh tuh dia sudah ingin menggandakan. Berarti kan secara kualitas mungkin bagi dia sudah bagus atau menarik ini. Jadi meskipun gitu tetap lebih banyak komitmen sih orang gitu. Aku kuning itu sih kalau selama ini. Kalau untuk digital mungkin Mas Pepe yang lebih pengalaman kali ya karena memang mainnya di situ. Oke. Oke, jadi ini ya, kita sudah ketemu istilahnya ada yang memang main di benar-benar di digital, kemudian main di indie, kalau saya boleh bicara underground kayak gitu. Kalau Mas Tera gimana? Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman. Sebelum menjawab sebentar Mas, saya mau menyapa dulu. Ini saya jeda sebentar ya. Mas pembicara, ini saya mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Forum Drawing Indonesia ya yang sudah hadir. Monggo silahkan di sini yang mungkin baru tahu kampus kami seperti ini, Mas. Monggo silahkan duduk dulu. Ini saya lanjutkan talk show kita, ngobrol-ngobrol. Monggo, Mas Tera. Bung Halim. Jadi kalau soal dapat uang meskipun sedikit sekali, saya sudah dari SMA tadi ya, pengalaman bergaul dengan teman-teman dari ISI waktu itu. Di acara-acara kita bikin komik, saya bikin komik, dijual 7.000, gitu. Pokoknya balik fotokopian sudah senang. Apalagi itu dikabarin di FKY, ada pasar seninya kan itu, karyamu sold out, gitu. Padahal cuma 10 fotokopian gitu. Jadi komikus fotokopian itu lebih banyak cetakannya dibanding komikus penerbit. Cetakan 10 kan karena fotokopi satu-satu gitu. Tapi juga belajar dari situ soal copyleft. Tadi teman-teman juga bergerak di bidang copyleft, di mana ketika karya itu difotokopi dibagikan juga merasa senang tanpa berpikir copyright. Tapi kemudian karena kita juga mengajar yang benar ya ke teman-teman mahasiswa, ya harus ada prosesnya lah. Apalagi karya sekarang teman-teman komik ini lebih senang dengan yang disebut IP, intellectual property, hak cipta gitu ya. Dimana itu juga akan menjadi hak ekonomi juga gitu kan. Pertama dihargai kreativitasnya, kemudian dihargai kemampuannya dalam menjual dan lain-lain. Kadang-kadang ada teman-teman yang jerumus tadi ya, saking hype-nya mereka nggak berpikir konten yang bagus, nggak berpikir karakter yang bagus, mikirnya cuma pengen jualan terus. Nah, orang jualan kan harus punya produk yang bagus ya. Nah, kadang-kadang di situ keberhasilan teman-teman komik langsung IP itu, tapi kamu berpikir membuat karya yang bisa nyantol. Kalau dari situ kemudian saya melihatnya harus imbang antara produk dan yang mau dipasarkan. Kalau sudah kayak Mas Pepe kan sudah bentuk itu ya, jadi sudah orang nyari gitu kan. Kalau kayak Mas Haris tadi memang idenya adalah berbagi. Gitu. Kalau saya pribadi lebih sering terus terang karya-karya saya yang di komik itu memang beli putus karena LSM, karena lembaga, karena mereka pakai untuk iklan, misalnya Google Institute, mereka pakai program menyampaikan program-program mereka itu dibeli putus. Harganya masih hitungan harga kayak halaman. Kau bikin berapa halaman? Satu halaman segini. Oh ya, setuju gitu kan. Kadang-kadang juga kita lihat siapa yang pesan. Kalau yang pesan nama besar kita kasih harga yang agak tinggi lah. Kalau yang pesan nama besar harga murah tapi dia bisa promosi kemana-mana, kita juga ambil. Jadi harganya kita negosiasikan seperti itu. Ada juga komik-komik yang kemudian kita benar-benar kayak bikin supaya dikenal. Nah, tapi yang menarik sekarang selain digital, komik ini juga mulai menyentuh sisi sosial budaya. Jadi dulu orang bikin komik agak-agak nyempet-nyempet bahaya maupun pornografi gitu orang nggak masalah ya, mungkin dikritik. Tapi kalau sekarang komiknya kayaknya aman-aman saja, tapi bisa menjadi perbincangan yang panjang karena sudah nyangkut soal macam-macam sosial budaya tadi, soal kesukuan, soal kebiasaan orang di mana, dan itu sebenarnya menjadi bahan yang menarik kalau teman-teman yang nanti berkecimpung di komik, tapi berkecimpung di ini yang kritiknya. Itu juga yang kemudian sekarang saya pilih di situ, di mana membahas komik dari sisi situ. Gitu. Oke,
Terima kasih. Ini Mas Tera ini memang kalau dosen itu pintar merangkum apa yang pembicara sebelumnya sampaikan begitu ya. Tetapi betul sekali, kita itu kebetulan punya 3 pembicara dengan mungkin kalau boleh kita katakan punya ini yang berbeda, agak-agak sedikit berbeda, tetapi tetap dalam satu kata kuncinya memang komik, tapi punya cara tersendiri dalam berkarya, yang satu dengan digital, yang satu lebih ke fotokopian. Nah, kalau Pak Tera ini bisa dikatakan semuanya gitu ya Pak, pernah mengalami itu. Dilakoni semuanya. Dan saya kira seperti yang tadi disampaikan Mas Pepe pun juga ketika di dunia medsos pun tidak menutup kemungkinan ya secara ekonomi penghasilan itu dari endorsement, kemudian dengan proyek-proyek nanti kalau misalnya ada yang ingin tahu, karena terus terang Pak Mas Tera, jadi kadang mahasiswa itu juga sering bertanya kepada saya, Bu itu kalau misalnya kita jual desain atau jual komik segala macam itu per lembarnya itu berapa? Nah itu seperti itu yang kadang saya terus terang, karena saya bukan praktisi, bukan berkecimpung di dunia komik. Nanti mungkin kalau ada yang pengen tahu itu bisa langsung tanya ke Mas Tera, kemudian mungkin kalau kaitannya dengan endorsement nanti mungkin dengan Mas Pepe. Nanti kalau komik underground indie itu seperti apa? Nah, paling tidak berapa sih minimal? Kadang kan mahasiswa itu suka, saya kan masih mahasiswa, kadang seperti itu. Kira-kira layak enggak ya kalau saya jualan segini? Nah itu mungkin nanti silakan teman-teman yang secara pribadi bisa langsung ke Mas Tera, ke para pembicara ini. Berapa sih layaknya? Karena itu karya seni itu kadang hitung-hitungannya itu tidak seperti kita kalau taruhlah jualan barang, oh ini harga produksinya sekian, harga ininya sekian, itu agak berbeda. Masing-masing itu pasti punya misalnya pedoman tersendiri, tapi tetap ada kalau orang Jawa itu ancer-ancernya biasanya seperti itu. Nanti mungkin bisa nanti dengan yang kalimat matematika hitung-hitungannya nanti. Baik, seperti itu. Nah, ini mungkin karena waktu juga sudah mulai karena kita ada acara pembukaan pameran juga. Terakhir nih dari kami ingin bertanya, kira-kira tips-tips yang bisa diberikan oleh para pembicara ini untuk teman-teman mahasiswa ini apa sih yang ketika mereka mungkin tertarik di dunia komik, saya mau jadikan komik ini sebagai profesi, itu apa yang harus dipersiapkan oleh para mahasiswa ini? Monggo siapa dulu yang mau menjawab? Nanti Mas Tera kesimpulan aja. Monggo. Ya, saya dulu aja ya. Jadi kebetulan saya memang udah menjadikan komik buat profesi ya. Jadi kalau saran dari saya tuh, kita nggak cuma belajar tentang pengkaryaannya saja, kita belajar bisnisnya juga. Karena kita bikin karya bagus-bagus, kalau kita nggak bisa ngejual juga sama aja. Kalau kita benar-benar ingin hidup dari karya kita kayak gitu. Makanya kita perlu belajar untuk ngurusin bisnisnya. Tapi dan itu emang berat gitu loh. Makanya kalau aku ngasih saran paling bener tuh kita itu kalau bikin komik atau bikin apapun, kita itu bikin tim. Kita bikin tim paling nggak ada 2 orang, yang satu ngurus pengkaryaan, yang satu ngurus bisnisnya. Kayak mungkin kalau di cerita Walt Disney itu kan juga berdua ya Mas Tera. Pertama pasti ada yang ngurusin pengkaryaan dan juga bisnisnya kayak gitu. Dan untuk menuju ke semua itu ada satu hal yang paling penting, yaitu langkah pertama. Langkah pertama kita bikin dulu. Kalau nggak ada langkah pertama kan kita nggak pernah tahu ya apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikembangkan kayak gitu sih. Oke, tipsnya menarik sekali. Kalau Mas Haris gimana Mas? Tipsnya? Yang pertama tetap ya sama ya, yang penting buat dulu. Nah, kalau saya pribadi sih tetap yang pertama buat dulu tadi. Masalah bagus jelek itu terakhir. Yang penting bikin dulu. Kalau konteksnya ke komik ya yang penting, kalau ditanya ini bagus apa enggak, asal selesai itu menurutku bagus. Yang penting selesai. Yang jelek kan enggak selesai. Nah, itu harus jelek itu enggak selesai. Nah, lalu berikutnya mungkin konsisten, yang jelas konsisten. Dan karena saya berawal atau bermula dari tiga berjejaring, mungkin ya manfaatkan teman juga gitu. Sebarkan komikmu atau karyamu itu ke teman dekatmu terdahulu. Nah, setelah itu nanti nyebar dari sini sana.
Kalau aku itu sih tipsnya, dan nggak usah ragu-ragu gitu. Dijadikan, diselesaikan, dan disebarkan. Kalau malu mah sama teman dekat sendiri kan pasti juga ngomong, oh apa ya misalnya gitu ya. Kalau konyo dewe lah seperti itu kan gitu. Seenggaknya insight-nya dapatnya dari teman dekat. Nanti lama kelamaan udah kebentuk dan konsisten. Jadi kalau udah modal konsisten juga kan nanti bisa kebentuk. Walaupun mungkin secara kalau tidak ada yang mikir kayak bisnis tadi mungkin kurang efektif ya. Tetapi kalau misal teman-teman itu tidak bisa mikir bisnis, yang penting ya kenalin dulu lah ke teman-teman setidaknya berjejaring, nanti juga polanya terbentuk sendiri dan bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat pasti juga ya istilahnya rezeki pasti nggak kemana. Iya, betul. Oke, Mas Tera gimana Mas tipsnya untuk teman-teman kita di sini? Saya merangkum ya. Saya tadi penting banget itu memulai berbisnis dalam artian ya memang butuh bisnis ya. Kalau bukan yang kemudian bisnis yang kapan caplok juga tetap harus ada harga nilai-nilai yang kita tawarkan ke pembaca. Nah, pembacanya yang kemudian ingin saya tambahkan di antara jawaban-jawaban tadi. Nah, komik yang kita bikin untuk siapa sih? Kalau tujuannya mau diperbanyak sebanyak mungkin, dibaca sesering mungkin ya berarti butuh pembaca. Dan komik ini ya kisahnya, ceritanya harus bisa menyenangkan pembaca. Dalam artian tidak harus senang yang happy, enggak. Harus nyangkut, harus kena, harus membuat mereka ada sisi-sisi yang terpaut. Makanya banyak komik gabung sekarang yang apa nyebutnya slice of life gitu ya, yang daripada yang fantasi, karena fantasi kan jauh gitu kan, meskipun juga ada yang senang juga, tapi slice of life sekarang lagi naik karena mahasiswa masalahnya apa, mereka kemudian terpaut, dan itu menjadi sesuatu yang kemudian menyantol kepada pembaca. Dari situ juga kalau saya disuruh ngasih tips dan itu ya lebih komik ini sebenarnya bukan hanya dunia menggambar, tapi dunia bercerita. Jadi kita harus pintar-pintar bikin cerita. Mau bagaimanapun nanti akan digambar ceritanya. Kalau yang nulis ya jadinya sastra kan, sastra verbal gitu kan. Tapi kalau komik kan sastra gambar. Jadi mau nggak mau kita harus pandai-pandai bercerita. Nggak harus mulu-mulu, nggak harus lancar, tapi bagaimana kita punya tadi style masing-masing dalam bercerita, dan itu membuat seseorang satu ataupun kemudian beribu-ribu berjuta-juta pembaca itu merasa memiliki kisah itu, meskipun itu kisah yang sangat pribadi Anda. Kan banyak kisah-kisah curhat, kisah-kisah masa lalu keluarganya yang kemudian diungkap, itu menjadi karya bestseller di dunia komik. Saya bagaimana kemudian mereka menciptakan sesuatu yang bisa mewakili perasaan banyak orang. Begitu, Oke, terima kasih sekali Mas Tera. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara, untuk para mahasiswa tipsnya itu ya, yang pertama harus berkarya konsisten, kemudian mungkin banyak referensi, kemudian kalau orientasinya itu juga mau jadi faktor ekonomi atau apa ya, mungkin belajar banyak hal yang berkaitan dengan ya bisnis lah, mungkin apa seperti itu. Kemudian bagaimana mengelola komik itu dari tadi mungkin Mas Tera menyampaikan ide ceritanya tidak hanya gambar tetapi juga cerita, itu yang memang komik itu khasnya seperti itu, ada gambar, ada cerita, dan itu memang perlu kita latih, perlu kita asah, kita konsisten dan sebagainya. Semuanya itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya yakin tujuan apapun yang kita harapkan itu bisa tercapai begitu ya. Dan untuk mengakhiri talk show atau bincang-bincang rerasan komik hari ini, kalau saya boleh menyimpulkan terkait dengan tema apa kabar komik hari ini, ternyata kabar komik hari ini bisa dikatakan punya permasalahan yang sangat besar, dan itu saya kira para komikus-komikus inilah atau calon-calon komikus yang nanti mau jadi komikus beneran ini yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Tera, Mas Haris, dan Mas Pepe. Mudah-mudahan tidak kapok untuk nanti mungkin suatu saat kita minta kembali untuk kita butuh bantuan Mas bertiga ini untuk hadir ke sini. Sekali lagi terima kasih. Boleh para audiens memberikan aplaus kepada para pembicara kita hari ini. Terima kasih sekali.
dari saya kalau misalnya ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan pada pembicara, pada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, Mas Angga, ayo ini saya kembalikan mic-nya. Oke, tepuk tangan Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang meriah untuk Tira Badra Gulsa MSN dan juga PP Komik Prasetya Pradana SSI dan juga sketsa wajah tidak mirip dari M. Haris Syah Putra SPD, Mas Andi. Oke. Dari pembicaraan tadi apa yang Anda tangkap? Komik. Tidak boleh seperti Ya, itu. banyak yang ditangkap, banyak pelajaran yang dicerna ya, Mas. Contohnya. Pengalaman komik tuh, Mas. Terus. Itu. Dan beberapa gambar komik. Ayo begitu. Terima kasih. Kamu. Ayo begitu, terima kasih dulu. Terima kasih Mas dan juga Bu Arsyanti yang sudah ngomong, sudah mengisi menjadi pembicara. Iya, menjadi mengenai narasumber rerasan komik, bagaimana komik hari ini. Oke, ngomong ya, kurang. Setelah ini yaitu adalah pemberian kenang-kenangan ya Bu Arsyanti kepada 3 narasumber. Iya. Awas ini. Mau. Sambil menunggu apa ya? Menunggu kenang-kenangan. Ini kenang-kenangannya. Nah, sudah datang. Sudah dipersiapkan. Oke, tepuk tangan. Yes. Itu tadi ya pemberian Kenang-kenangan yang sangat sertifikat. yes. Berwarna ungu. Benar sekali. Yes. Langsung Mas Andi. Langsung makan. Langsung ke acara selanjutnya, Mas Angga. Yaitu ada apa Mas Andi? Ada sambutan dari FBI. Oh, belum.
Oh. Oke, ternyata salah. Vincent. Vincent Kamu salah. Kamu menjatuhkanku. Menjatuhkanku menjadi Sebenarnya artis. kamu adalah musuh dalam selimut. Dalam kemul. Oke. Yang sebenarnya adalah acara selanjutnya adalah Pembacaan catatan kaki Dr. Hajar Pamadi MA kaki ngaji komik komik. Nah, oleh Bu Arsyanti Latifah SPD MSN. Iya. Untuk itu kepada Bu Arsyanti, segera Ibu jangan lari nanti. Iya, nanti enggak Ibu. Nanti capek. Jangan lari-lari Ibu. Oke. Sudah siap Bu? Oke, terima kasih sekali. Mas Angga dan Mas Andi. Ini saya tampil lagi. Ini sebetulnya seharusnya yang membacakan ini adalah Dr. Hajar Pamadi MA Polis. Ini bisa dikatakan semacam catatan kaki untuk pameran ngaji komik yang memang ini kita laksanakan bersamaan dengan Mei Bulan Menggambar Nasional. Nah ini, sebentar saya nafas dulu, habis lari-lari. Jadi catatan kaki ini bisa dikatakan karena Indonesia ini mungkin beberapa mahasiswa mungkin yang sudah tahu atau yang belum tahu, kita ini kemarin Forum Drawing Indonesia itu apa ya, bisa dikatakan punya gawe gitu ya Mas ya. Jadi di tahun ini kita punya acara besar yaitu Hari Menggambar Nasional yang itu akan selalu kita laksanakan tiap tahun di tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, karena memang secara basic menggambar itu juga bisa kita jadikan semacam ini ya, waktu kecil kita sebelum mengenal huruf, sebelum mengenal tulisan, sebelum bisa membaca itu kita lebih dulu menggambar. Jadi mungkin kalian masih ingat atau yang punya adik-adik kecil, intinya waktu kecil itu kita menggambar dulu baru kita bisa berbicara, baru bisa kita menulis seperti itu. Itu makanya kenapa 2 Mei ini menjadi hari menggambar nasional juga. Kemudian di Jogja ini dan secara serentak kemarin sudah kita laksanakan deklarasi tanggal 14 Mei sebagai upacara yang kita deklarasikan yaitu Hari Menggambar Nasional itu. Dan ini ngaji komik ini juga kebetulan menjadi salah satu komunitas yang tergabung dalam Forum Drawing Indonesia. Kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan Mei Bulan Menggambar Nasional. Baik, ini catatan kaki dari tulisan Pak Hajar ya. Yang saya hormati dari Forum Drawing Indonesia ada Mas Alim, Mas Alex, ada Mas Joko yang sudah hadir mewakili Forum Drawing Indonesia. Bentar. Catatan kaki untuk ngaji komik. Komik saat ini bukan lagi rentetan gambar yang dipajang dalam coverreel, namun komik adalah ungkapan rasa yang terformat menjadi adegan satu coverreel. Oleh karenanya, ketika ngaji komik mengangkat karya komik dalam Forum Drawing Indonesia, bukanlah memajang komik Gundala atau Si Buta dari Gua Hantu, melainkan rentetan peristiwa yang disatukan dalam coverreel. Teringat sekali coretan Anar Damir yang menggelar lidah menjulur dan beberapa person berkeliaran di bawahnya bisa juga disebut sebagai komik. Namun, karya Jigiat yang sedang dibahas teman-teman dalam ranah gambar gerak atau animasi juga bisa dikatakan sebagai komik. Ngaji komik kiranya mengaji, itu bisa dikatakan mencari aji sama dengan manfaat, komik dulu hingga sekarang.
Ngaji komik akhirnya membincang hal-hal atau peristiwa fisik yang diungkap oleh mata seperti ajaran filsuf Plato yang menyampaikan bahwa keindahan itu yang dilihat tidak perlu mikir jauh. Dunia Plato tetap berjalan, bentuk diwujudkan dalam gambar tafril sebagai pandangan nyata dan sebagai mencari mimesisnya. Tetapi pendapat ini juga disanggah oleh muridnya sendiri yaitu Aristoteles. Menggambar akan sepi kalau tidak menampilkan ide di belakang gambar. Itu sebenarnya cerita batin, cerita angin, atau mungkin cerita khayal yang nantinya menjadi inspirasi buat orang lain mencipta. Nah, kehadiran ngaji komik kali ini lebih kaya genrenya. Gambar nyata sebagai gambar bentuk, gambar nyata untuk ilustrasi, bahkan iluminasinya. Ilustrasi cerita kuno, kemudian kartun, karikatur, dan gambaritus. Hasanah bentuk seperti ini menjadikan ngaji komik memberi arti tersendiri. Namun, ngaji komik yang diangkat oleh jurusan pendidikan seni rupa ini juga berharap menjadi genre komik pendidikan. Kenapa demikian? Pendidikan membutuhkan ilustrasi nyata maupun ilustrasi imajinatif, yaitu sebuah ilustrasi yang mampu membangkitkan minat anak belajar. Belajar apa saja tentang bentuk, karena ngaji komik adalah mengaji, membuat seseorang punya harga diri atau aji, maka jalan yang ditempuh adalah variatif. Karya-karya yang terpajang ini menunjukkan sebuah analisis kritis terhadap dunia sekarang, maka sebagian dari ekspresi ini menceritakan tuntutan, harapan, gagasan, bahkan pemikiran, hal yang akan terjadi. Inilah ngaji komik kelima yang menyatu dengan Forum Drawing Indonesia dan hadir di Mei Bulan Menggambar Nasional. Semoga jalan ini memberi catatan khusus hadirnya sebuah perhelatan kecil namun bernuansa besar. Gaung ngaji komik tetap dijadikan media berekspresi. Selamat untuk ngaji komik #5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya minta Mas Joko untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari Forum Drawing Indonesia dan sekaligus membuka pameran ya Mas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Arsyanti Latifah yang sudah membacakan catatan kaki ngaji komik. dan sekali. Ya, langsung saja. Dan yang selanjutnya adalah sambutan dari FBI, yaitu Mas Pak, Mas Bapak Joko Gundul, sekaligus membuka pameran. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, seger waras, selamat sejahtera. Yang saya hormati Bapak Gajur di Wayan Swardana, Ibu Arsyanti, Pak Alek, Mas Tera Badragosa, dan teman-teman fakultas bahasa ya, fakultas bahasa dan seni Universitas Negeri Yogyakarta. Siang yang berbahagia ini saya mewakili teman-teman FDI. Tadi malam dikabari oleh Bu Arsyanti untuk menemani teman-teman di sini. Sedikit saya akan memberikan sepatah kata, dua patah kata untuk semoga lancar semua. Jadi FDI menginisiasi Hari Menggambar Nasional ini dan ternyata teman-teman antusias sekali dari seluruh
Indonesia ada 250 komunitas, sementara di Jogja sendiri ada sekitar 50 komunitas yang hari ini masih berlangsung pameran sampai tanggal 31 Mei, terus bergulir sehari sekitar 3 sampai 4 acara bergiliran. Ini membuktikan bahwa menggambar ternyata sangat-sangat mendarah daging bagi kita, meskipun selama ini sedikit terlupakan dengan sains dan sebagainya ya, tapi tetap saja kita memiliki basic menggambar yang digemari. Di sini di acara rerasan komik, pameran drawing rerasan komik ngaji komik yang kelima gitu. Saya kira Mas Tera tadi sudah banyak sekali menceritakan tentang segala hal tentang komik. Kalau saya sendiri sangat suka komik dari kecil, dari zaman Ciputat, dari Gua Hantu, terus misteri pedang kayu cendana, Gundala Putra Petir, apalagi ya Panji Tengkorak. Tapi pasang surut komik saya kira sangat menarik kita apresiasi dari zaman-zaman komik lama, ketika komik Indonesia itu mulai naik, lalu ada pasang surutnya. Sekarang teman-teman ini generasi setelah 80-an diajar oleh komik-komik Jepang, komik Korea, komik mana lagi lah, banyak. Tapi generasi ini, generasinya Mas Tera ini kembali naik lagi, memiliki pola-pola tersendiri yang sangat-sangat unik untuk bagaimana komik menjadi memasyarakat dengan jurus-jurusnya tentu. Seperti yang Masnya tadi satu bilang, tidak hanya sekedar membuat gambar dan cerita, tapi bagaimana memanage komik bisa diterima, bisa dibeli, diperjualbelikan, dan berharap bisa laris. Saya kira nggak banyak yang bisa saya sampaikan, karena tentang perkomikan tentu saja Mas Tera dan teman-teman sudah sangat menguasai, dan saya akan menuju ke pembukaan saja. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, karena tidak ada kata yang paling indah kecuali terima kasih dari kami untuk teman-teman semua. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bapak Joko Gundul selaku perwakilan dari FDI. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah dilalui Mas Andi. Sudah dijalani. Sekarang kita ada di penghujung acara. Ada di ujung acara. Ya, Yaitu pamit. mulai. Siap. Ya, Sebelum pamit, tamu-tamu undangan yang saya hormati dan saya cintai, saya love bisa menikmati dan mengapresiasi karya yang sudah dipampang nyata di sebelah di galeri baru. ya, benar sekali. Untuk itu teman-teman Silakan bisa masuk. Silakan. Sebelum Anda pulang. Begitu. Ya, benar sekali. Untuk itu kita sekarang mending pamit undur diri Mas Andi. Iya. Oke. Tiba saatnya kita berpisah. Ya. Setelah beberapa
tahun tadi saya berbicara di depan sini bersama teman saya. Ya. Maka dari itu ada salah kata, salah apa? Oh, wik ngomong. Dari pamitan. Oke, Dari saya Angga dan saya Andi mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih untuk semua hadirin dan seluruh yang sudah datang dan mensukseskan, mengapresiasi untuk acara ngaji komik pada kesempatan kali ini dengan judul Rerasan komik. ya. Apa kabar komik hari ini? Baik karena sangat sadu. Nah, pokoknya saya berdua pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon sangat mohon dimaafkan ya Mas Andi. Iya banget Karena emang tadi pagi itu iseng cara dene apa ya Mas Andi? cara dene itu masih kriit Bapak Ibu, ya, jadi masih gredeg juga. Ya, itu saja. Tapi ini menjadi pengalaman kita Mas Ya. Andi. Kita meng-MC di depan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ya, kita sekali. dan mas-mas narasumber dan mbak-mbak, Benar sekali. mas-mas yang sangat handsome dan cantik. Mantap Itu. sekali. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya dan kamu. Sekian dari saya. Sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Amin.